Salam, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan berkat hari ini. Kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Saya Ibu Pendeta Yulantina dari Jemaat GKI Langkai membawa kebenaran firman Tuhan dengan judul menilailah dengan positif. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita berdoa. Puji dan syukur, terima kasih kami naikkan padamu Bapa, karena begitu besar kasih karunia-Mu, sehingga kami pada hari ini boleh diberikan kesempatan dan waktu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Bila firman-Mu hari ini menjadi berkat dan diberkati dalam perjalanan hidup kami tiap-tiap hari. Amin. Ibu Bapa kekasih Tuhan, menilailah dengan positif. Saya akan membawa satu ilustrasi. Ada seorang pelamar pekerja datang ke sebuah perusahaan tempat dia melamar untuk memenuhi panggilan wawancara karena dia telah mengikuti tes. Saat si pelamar sampai di depan pintu direktur, ia berpapasan dengan seorang laki-laki bertubuh tinggi gemuk dan diperkirakan usianya sekitar 35 tahun ke atas. Memakai baju kaos berkerah dan berkulit gelap. Dengan meyakinkan dirinya sendiri, dia berkata di dalam hatinya bahwa laki-laki itu adalah office boy yang baru saja selesai membersihkan ruang direktur. Nah, tanpa berpikir panjang, si pelamar bertanya kepada laki-laki itu, "Permisi, apa saya boleh bertemu dengan Bapak Direktur? Saya adalah pelamar yang beberapa waktu lalu dihubungi untuk wawancara dengan beliau. Saya buru-buru karena, maaf," kata si bos ini tadi, "saya buru-buru karena saya mau ke lantai bawah. Sebentar, Anda tunggu saja di dalam ya." Mendengar jawaban itu, si pelamar sedikit bingung mengapa ia harus menunggu office boy itu di ruang direktur. Namun ia menganggap bahwa laki-laki itu sedang bercanda dengannya. Ibu Bapak, ketika laki-laki itu berlalu, si pelamar mengetuk pintu ruang direktur beberapa kali, namun tidak ada jawaban dari dalam. Ya ingat perkataan laki-laki tadi, berpikir bahwa yang dimaksud laki-laki tadi adalah ternyata direktur yang punya perusahaan ini. Bapak, Ibu Bapak sedang jemaat kekasih Tuhan, kurang 15 menit si pelamar itu menunggu di dalam. Kemudian masuklah laki-laki berperawakan seperti office boy tadi dan melihat pelamar sedang duduk menunggu. Sambil menyodorkan tangan bersalaman, laki-laki itu berkata, "Maaf, sudah lama menunggu. Perkenalkan, saya direktur perusahaan ini." Ibu Bapak kekasih Tuhan, biasa orang-orang memanggil saya Pak Budi. Sontak si pelamar tersebut kaget dan salah tingkah karena salah menilainya. Ibu Bapak, dalam kehidupan ini tidak jarang orang menilai orang lain dari penampilan luarnya. Misalnya saja dalam menilai atau pekerjaan seseorang, sifat atau karakternya dan lain sebagainya. Dan tidak jarang juga kita terkecoh dengan penampilan luar seorang yang baru pertama ataupun berapa kali kita kenal atau kita temui, yang justru bisa saja menyebabkan kita menjadi berdosa karena pikiran negatif kita kepada orang lain tersebut. Ingatlah, tidak selamanya orang yang berpenampilan buruk itu berarti bahwa orang tersebut memiliki latar belakang yang buruk. Coba jernihkan pikiran ketika melihat orang lain
Dan sebelum kita menilai apapun tentang diri mereka, nah kalaupun kita telah mencoba menilai atau berpikiran positif tentang orang lain, namun ternyata kita salah dalam penilaian mereka, pasti ada cara Tuhan untuk menyingkapkan hal-hal yang tidak baik dari orang tersebut kepada kita. Bapak, belajarlah berpikiran positif tentang orang lain, karena saat kita berpikir positif tentang orang lain, maka akan banyak hal positif juga yang akan hadir dalam kehidupan kita. Dengan berpikir atau menilai positif kepada orang lain, maka hati kita pun akan menjadi damai. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu telah disampaikan, sehingga firman-Mu menjadi berkat dalam perjalanan hidup kami, sehingga kami diajar tidak salah menilai orang lain. Biarlah kami belajar dari Filipi pasal 4 ayat 8 hari ini, mengingatkan kami supaya hati kami, kehidupan kami tentram dan damai. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat kasih karunia-Mu. Amin. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan